Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Bersama dengan saya Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan Sobat Muda Mendunia, telah hadir bersama dengan saya Bapak Dr. Suryo Pratolo, Wakil Rektor Bidang Aset dan Keuangan. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Ya, Assalamualaikum. sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah Pak, siang ini Sobat Muda Mendunia, kita akan berbincang mengenai akuntabilitas dan juga bagaimana sih mengelola finansial. Nah Pak, saya kemarin sudah melakukan riset sih sebenarnya sebelum ini untuk mengetahui apa itu akuntabilitas. Dan yang bisa saya tangkap adalah akuntabilitas ini berkaitan dengan keberhasilan. Nah, tapi Bapak mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut apa sebenarnya akuntabilitas Oke, ini dan apa sih arti akuntabilitas untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita diskusikan tentang akuntabilitas itu sebenarnya mendiskusikan tentang nilai-nilai yang baik atau hal-hal yang menjadi fondasi dalam kita beraktivitas atau berkegiatan. Akuntabilitas itu bersamaan dengan unsur-unsur yang lain. Ada transparansi, biasanya kalau kita mengatakan transparansi itu selalu diikuti dengan akuntabilitas. Kemudian kalau kita ngomong tentang akuntabilitas biasanya diteruskan dengan responsibilitas dan Responsibilitas. seterusnya. Nah, itu semua itu adalah komponen-komponen nilai-nilai yang baik. Atau dalam ilmu bisnis itu dinamakan dengan governance, good governance atau Governance. tata kelola yang baik atau nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik tentunya harus ada dalam semua apa bidang bisnis, di mana bisnis itu tidak sesempit perdagangan ya. Bisnis itu adalah urusan ya, dari kata business, kesibukan. Nah, untuk bisa kita berkesibukan yang bermanfaat dan baik itu harus dilandaskan pada nilai-nilai. Salah satunya adalah akuntabilitas tadi. Nah, coba teman-teman bisa cek di kamus ya. To account for itu artinya apa? To account for itu artinya menjelaskan. Jadi akuntabilitas itu artinya mempertanggungjawabkan. Kadang-kadang kita bingung dengan istilah mempertanggungjawabkan. Kadang-kadang akuntabilitas itu diterjemahkan sebagai harus bisa mempertanggungjawabkan. Padahal kalau kita bilang tentang pertanggungjawaban itu lebih ke responsibilitas. Nah, kalau responsibilitas, responsible jelas itu tanggung jawab, mempertanggungjawabkan, responsibility. Kalau accountabilitas itu adalah Pertanggungjawaban. pertanggungjelasan. Oh. Apa-apa yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan dan akhirnya dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal kita berkegiatan, bisnis itu artinya kegiatan seperti adik-adik belajar, adik-adik kan mendapatkan amanah dari orang tua, maka kita tentunya harus memiliki nilai-nilai menjelaskan atau mempertanggungjawabkan kepada orang tua. Nah, saya kira gitu, Pak. Berarti ya akuntabilitas ini kemampuan untuk menjelaskan kondisi kita ya Pak? Iya, menjelaskan kondisi. Lalu Pak, arti akuntabilitas untuk sebuah universitas khususnya UMY? Ya, akuntabilitas itu bisa berarti luas, bisa berarti sempit. Dalam bidang saya, tadi sebutkan saya ngurusi keuangan dan aset, maka pertanggungjawaban atau akuntabilitas itu lebih banyak ke masalah keuangan. Keuangan, tapi dalam hal yang umum saya kira semuanya butuh pertanggungjawaban. Seperti adik-adik, teman-teman yang kuliah itu kan harus menjelaskan kepada orang tuanya berapa nilainya. Kalau diamanahi uang, ini masalah keuangan ya, sama orang tua digunakan untuk apa. Kemudian pekerjaan-pekerjaan kampus sekarang sudah sampai apa. Kita harus tanggung jelas pada orang tua, pada dosen, pada teman dan sebagainya kalau diberi amanah. Nah, jadi akuntabilitas dalam hal UMY, karena bidang saya di keuangan adalah mempertanggungjawabkan, menjelaskan kepada stakeholder yang ada di UMY atas amanah dana yang diberikan kepada UMY dari orang tua mahasiswa.
dari para mahasiswa itu seperti apa. Oh, ternyata digunakan untuk menyediakan alat-alat laboratorium. Seperti podcast ini harus dijelaskan. Sehingga orang tua, stakeholder atau mahasiswa yang telah menyampaikan amanah ke kampus itu bisa memiliki trust. Nah, trust ini yang penting. Jadi membangun trust salah satunya adalah dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Berarti akuntabilitas ini tidak hanya berbicara tentang keuangan ya Pak? Otomatis. Jelas. Nanti kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Artinya tidak hanya masalah keuangan. Kebijakan. Semua hal yang merupakan amanah kepada kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Baik itu pribadi maupun lembaga sampai pemerintahan. Pemerintahan harus amanah, harus menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPR dan sebagainya gitu, Mbak. Seperti itu. Nah, Pak, berbicara tentang keuangan. Kita berbicara tentang keuangan, saya sebagai anak muda, mungkin sobat muda mendunia juga, ini apakah generasi kami, anak muda ini khususnya mahasiswa, bisa mandiri secara finansial, Pak? Nah, kalau bisa itu boleh dibagi tipsnya. Ya, saya kira sangat bisa dan harus bisa karena adik-adik ini adalah mahasiswa. Mahasiswa kan artinya bukan siswa lagi ya, tapi ada mahanya. Maha itu artinya ya sudah diberi amanah atau kepercayaan oleh masyarakat, oleh orang tua kita itu diberi amanah. Sehingga untuk bisa mandiri sangat bisa. Nah, tapi memang kita perlu paham, kalau saya ingin menyampaikan kemandirian kalau dikaitkan dengan keuangan biasanya ya terkait dengan bisnis ya. Tapi mohon dipahami oleh anak-anak muda bahwa bisnis itu bukan sesempit jual beli atau perdagangan. Bisnis itu kan dari bahasa Inggris, business atau kesibukan. Artinya bisnis itu artinya kesibukan atau urusan. Coba saja kalau kita orang Jawa itu kan kalau ketemu orang tua atau orang yang belum dikenal di jalan itu kan ya bahasa basinya Bapak, bahasa Jawa ya, badhe tindak pundi, mau kemana Pak kan gitu ya. Itu sekedar bahasa basi yang kalau kita tidak melakukan itu dianggap tidak sopan. Tapi kalau dengan orang Barat, mungkin kalau kita tidak kenal katanya where will you go? Nah, biasanya Jawanya gimana? It is not your business. Apa artinya it is not your business? Ini bukan urusan. Nah, artinya bisnis itu artinya urusan. Bukan sesempit perdagangan. Artinya kalau itu urusan, apa urusan kita di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Urusan kita di dunia adalah ibadah. Nah, saya ingin menyampaikan itu dulu kepada kita semua bahwa yang pertama bisnis itu adalah urusan adalah ibadah. Niatkan dulu dalam bentuk ibadah. Kalau kita sudah niat ibadah, cara untuk bisa mandiri tadi ya ada supply and demand. Kita harus bisa melihat demand atau kebutuhan orang. Oh, ternyata orang ini butuh saya bantu. Nah, dengan ikhlas membantu tadi, insya Allah nanti akan banyak hal yang bisa kita terima. Contoh waktu saya kuliah dulu, saya melihat ini, waduh, kan ada tugas suruh fotokopi. Ini teman-teman kalau harus fotokopi sendiri-sendiri kan kasihan. Satu hari ini coba kolektif nanti saya bantu fotokopinya gitu kan ya. Niat kita adalah membantu. Kemudian saya fotokopikan, kemudian saya bagi gitu ya. Nah, masalah kemudian teman-teman memberikan apa? Ya karena sudah terbantu mereka memberikan apa ya kembaliannya untukmu saja dan sebagainya, itu ekses dari mungkin apa yang kita lakukan, tapi niatkan untuk ibadah. Contoh lagi, saya dulu waktu kuliah itu sambil jualan sedotan plastik, kemudian bungkus resek, karena saya melihat warung pecel lele dan warung-warung kaki lima sepanjang jalan Kaliurang kalau jam 3 sore itu kan buka warung, itu pasti kalau ada pembeli, masalahnya adalah belum punya uang kembalian, belum siap plastiknya, belum siap sedotannya. Nah, saya, wah ini perlu dibantu. Maka kita bantu jam 3 sore kita story tanpa harus bayar dulu. Kemudian kita ambil uangnya. Nah, dengan membantu artinya kita dapat trust tadi. Jadi kalau pengen mandiri jangan langsung berpikir uang dulu. Berpikirlah apa yang bisa kamu bantu. Jika kamu melihat orang lain kira-kira perlu dibantu apa, kamu bantu. Nanti masalah rezeki, masalah kemandirian insya Allah akan ikut. Berarti ini Pak, jangan langsung mikir take and give dulu. Iya, give dulu. Give dulu. Supply and demand kita lihat
Mbak butuh apa, saya bantu apa. Hmm. Nah, itulah ibadah kita di situ. Insya Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa pada kita. Nah, jangan langsung instan bahwa kita harus dapat duit yang banyak. Wah, itu terlalu instan. Itu akan terbangun sendiri dengan kita berniat ibadah tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Oke. Lalu Pak, kalau tadi berbicara tentang mandiri secara finansial, kalau untuk produktif secara finansial, bagaimana sih Pak caranya biar kita mahasiswa tidak hanya mandiri, namun juga produktif? Ya, produktif itu kan artinya kita bisa berkreasi, menghasilkan suatu ide-ide, gagasan produktif yang bermanfaat bagi orang lain. Langkah pertama seperti tadi, kita mencari betul-betul mengamati ya apa yang dibutuhkan orang lain, yang bisa kita bantu. Nanti kemudian kita secara fokus mencoba berkreasi untuk berlatih, untuk bisa menghasilkan sesuatu. Mungkin memang perlu waktu ya. Contoh di kampus kita ini. Di kampus kita ini kan ada Pak Rektor memfasilitasi yang namanya beduk mutu. Itu bermacam-macam kalau kita lihat. Ada yang jualannya masih sangat simple, yaitu hanya menjual pulsa misalnya. Tapi ada juga yang menjual memang produk-produk yang dia buat. Jadi kan levelnya ada 3. Satu menjual produk orang lain. Produk orang lain pun hanya seperti pulsa, kemudian top up dan sebagainya. Itu oke, tapi kita harus terus meningkatkan, jangan hanya di level itu. Kita juga harus naik sampai ke produk itu kita bikin sendiri. Ya, contoh di kampus kita misalnya, untuk bisa produktif kita melihat, ini kok setiap hari kita tuh makan ya, makan di UMY itu berapa habis uangnya gitu ya. Nah, maka bagaimana kalau makan ini kita sediakan sendiri misalnya, maka muncullah UMB Buga misalnya ya. Di mahasiswa juga begitu. Oke, pertama kali mungkin lebih simpel ya, hanya menjual pulsa dan sebagainya. Tapi kemudian kita harus berpikir kreatif. Apa yang bisa kita buat, yang kita bisa produksi sendiri, kemudian kita bisa mengembangkan itu menjadi produk yang original. Tapi memang tidak bisa langsung, harus pelan-pelan dan nanti akan menemukan. Dan kalau mahasiswa bisa produktif, itu menjadi solusi bagi bangsa ini. Misalnya dalam satu kelas ya, itu yang jadi, kalau semuanya pengen jadi pegawai, susah, jadi beban. Tapi dari satu kelas ini nanti ada 5 saja, satu kelas 40, 5 orang itu menjadi produktif, artinya menjadi entrepreneur. 5 ini mengambil 10 orang, kan sudah 50 orang terbantu dalam satu kelas tadi. Jadi saya kira mahasiswa sangat kreatif saat ini, apalagi anak-anak milenial ya, dengan teknologi yang luar biasa, itu menjadi sangat cepat untuk bisa produktif. Karena apa? Melihat peluang lebih luas dibandingkan waktu kami dulu kuliah itu kan belum ada internet seperti sekarang, belum ada medsos seperti sekarang, sehingga sulit mencari apa ya idenya. Sekarang anak muda luar biasa idenya, banyak sekali, apalagi di Beduk Mutu juga banyak sekali mahasiswa yang berhasil menjual produk yang banyak dan unik-unik produknya. Saya kira bisa itu. Berarti memang bagaimana mahasiswa ini pintar-pintar mencari peluang ya Pak? Ya, yang penting harus banyak berteman. Relasi. Ya, harus banyak berteman, relasi. Di Beduk Mutu itu juga diajar untuk saling banyak berteman. Kalau di Beduk Mutu kita tidak banyak berteman, bagaimana kita bisa menjual produk kita? Iya. Sehingga harus banyak teman, harus baik dengan teman, membantu teman, nanti akan muncul ide-ide yang luar biasa. Nanti juga bisa mandiri secara finansial ya Pak? Otomatis mandiri secara finansial. Iya. Gitu. Lalu Pak, kita kembali ke akuntabilitas. Oke. Nah, seberapa penting sih Pak mahasiswa itu mengetahui tentang akuntabilitas universitasnya? Akuntabilitas universitas ya. Iya. Saya kira sangat penting akuntabilitas dalam hal akademik misalnya. Kenapa kok dia itu nilainya C misalnya? Nah itu kampus harus bisa, atau dosen atau kampus harus bisa menjelaskan, sehingga harus bisa dilihat kamu dapat C itu karena ini kamu tugasnya sekian, ujiannya dapat sekian. Nah itu berarti si dosen atau kampus bisa menjelaskan dari pertanyaan mahasiswa. Oh ya sudah, artinya kan mahasiswa menjadi apa? Menjadi trust. Jadi pentingnya akuntabilitas adalah trust.
Kalau sudah Trust. trustnya turun, tidak ada trust, itu yang menjadi masalah. Oh, dan akuntabilitas juga bisa jadi alat kontrol ya Pak? Otomatis Oh, kalau tidak akuntabel, misalnya bulan ini biasanya anak itu melaporkan IP-nya kepada orang tuanya, kok bulan yang semester yang ini kok nggak ngelapor ini, oh ini nggak akuntabel ini, wah mesti ada apa-apa ini. Gitu. Soalnya kalau tidak dilaporkan nanti terjadi kesalahgunaan ya Pak? Ya, Iya. permasalahan itu diawali dari ketidakakuntabilitasan. Biasanya begitu, diam-diam nggak ngelaporin dan sebagainya. Lalu Pak, apa pengaruh akuntabilitas universitas ini bagi universitas sendiri, bagi mahasiswa dan bagi masyarakat? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, akuntabilitas adalah nilai-nilai fondasi. Fondasi. Kalau sudah tidak akuntabel, biasanya masalah sampai ke atas. Fondasinya itu namanya governance tadi ya. Ada transparansi, akuntabilitas, nilai-nilai yang baik. Di atas governance itu ada manajemen. Manajemen itu ada planning, organizing, accumulating, and controlling. Jadi kalau bad governance, nilai-nilainya jelek, maka manajemennya pasti jelek. Kalau tidak akuntabel, berarti perencanaannya juga tidak akuntabel. Kemudian eksekusinya juga tidak akuntabel. Jadi manfaat dari akuntabilitas sebagai salah satu nilai adalah trust. Trust dari masyarakat. Coba kalau trust masyarakat turun, ya siapa yang mau menyekolahkan anaknya ke UMY kalau tidak trust? Semuanya itu by trust. Dan ingat kembali lagi ke awal dengan akuntabilitas dan kemudian ada trust. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dunia ini dalam hal manajemen tadi semuanya bisa bernilai ibadah. Amin ya. Kan begitu. Kalau tidak dilandasi nilai-nilai, mungkin kita pinter berorganisasi, kita pinter bisnis, tapi tidak dilandasi nilai-nilai, kan itu tidak ada nilai ibadahnya. Jadi masalah. Jadi good governance itu tak kelihatan masuk akuntabilitas tadi, itu akan menghasilkan good management. Harapannya bisa menjadi good management. Kemudian kalau bad governance, tidak transparan, tidak tanggung jawab dan sebagainya itu pasti akan menghasilkan bad management. Kira-kira begitu. Berarti Pak bisa dikatakan universitas yang nilai akuntabilitasnya baik itu jujur, transparan dan objektif ya Pak? Akuntabilitas tadi adalah pertanggungjawaban. Berarti dia mampu memberikan penjelasan. Atas apa yang telah dia lakukan. Iya. Kalau transparansi itu adalah kemudahan akses. Jadi tidak mungkin orang itu akuntabel tanpa transparan. Penjenengan teman-teman, oh saya akuntabel, tapi tidak mudah diakses, ditanya saja nggak mau. Tidak bisa. Jadi syaratnya akuntabel itu adalah transparan. Transparan itu bukan berarti kelihatan ya. Transparan itu mungkin kelihatan, tapi tidak semuanya bisa dilihat. Kalau semuanya bisa dilihat itu bukan transparan. Itu bahasa Jawanya ceprowelo-welo. Itu bukan transparan. Transparan itu seperti ya hampir seperti kaca atau yang tidak kelihatan semua, tapi saya tahu bahwa di sana ada orang misalnya. Iya. Itu transparan. Bukan berarti kemudian kaca bening, itu malah tidak transparan. Transparan itu ya kelihatan, tapi tidak semuanya harus bisa dilihat. Ada hak-hak yang bisa dilihat, ada hak lain yang mungkin tidak boleh dilihat. Contoh negara, ada informasi tentang negara ini yang boleh diketahui rakyat, ada pula yang tidak perlu masyarakat tahu. Misalnya kita punya berapa senjata misalnya, nah, itu kalau masyarakat tahu kan bahaya. Nah itu ada yang tidak boleh, hanya orang-orang tertentu. Misalnya di UMY, letak server kita di mana? Kan nggak perlu orang tahu kan? Iya. Hanya orang-orang tertentu. Nah itu, tapi kalau informasi tentang nilai misalnya itu harus betul-betul tahu semua misalnya gitu. Berarti kalau untuk Universitas Muhammadiyah UMY sendiri Bapak nilai akuntabilitasnya baik ya Pak di mata masyarakat? Ya baik atau tidak itu memang tidak bisa disampaikan oleh orang yang bersangkutan. Masyarakat yang harus menilai. Nah UMY itu berupaya terus-menerus untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas tadi. Kalau di tempat kami ya di keuangan ya dengan sistem tata kelola keuangan, sistem perencanaan, kemudian sistem pertanggungjawaban, audit, kita diaudit oleh pihak eksternal dan mendapatkan wajar tanpa pengecualian misalnya. Itu kan upaya bagi kita untuk
mempertanggungjawabkan kepada orang yang tidak kenal dengan kita. Artinya orang yang melihat dari luar. Orang itu kenal dengan kita, tapi dia bukan kita. Tapi kalau kita dinilai oleh ibu kita sendiri, saudara kita sendiri kan, nanti kurang independen ya. Iya. Itu oleh kantor akuntan publik yang independen. Nah, itu adalah upaya-upaya bagaimana tercipta akuntabilitas. Batas nilainya kapan? Itu terus kita tingkatkan terus. Selalu berusaha ditingkatkan ya Pak, untuk kepercayaan masyarakat juga. Trust. Iya. Ya. Baik Pak, mungkin pertemuan kita terbatas oleh waktu. Bapak Oke, terima Mbak. kasih waktunya. Terima kasih, Sobat Mbak. Muda Mendunia, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan di YouTube. Sampai jumpa di episode UME Talk selanjutnya.